رفقای ما در این عملیات. Setelah Iran mengibarkan bendera merah yang memberikan isyarat bahwa mereka akan mengirimkan serangan balas dendam mematikan ke Israel, pihak Islamic Revolutionary Guard Corps atau lebih dikenal dengan ARGC pun mengumumkan bahwa pasukannya telah mengerahkan rudal balistik baru dalam serangan ke-12-nya ke Tel Aviv. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar karena di waktu yang sama, pihak ARGC mengeluarkan statement dengan mengatakan bahwa gerbang neraka akan terbuka untuk kalian. Menandai bahwa rudal balistik yang menjadi pemain baru dalam serangan balas dendam akan memberikan dampak mengerikan kepada Israel. موج 12 عملیات بعدی صادق 3 با شلیک موشک‌های فوق. Tidak berselang lama, berbagai rekaman yang berhasil diabadikan oleh penduduk Israel memperlihatkan rudal balistik yang disebut pihak ARGC sebagai pemain baru dalam serangan balas dendam terlihat di langit Tel Aviv. Terlihat rudal tersebut mengeluarkan efek putih, seolah sedang merobek langit dengan kecepatan hipersoniknya. Hal ini tentu tidak hanya membuat serangan ini menjadi pusat perhatian, tapi juga sebagai pemandangan mengerikan bagi penduduk Israel. Apalagi setelah serangan tersebut dilakukan, pihak ARGC mengeluarkan pernyataan yang semakin membuat Israel dalam situasi darurat. Bagaimana tidak, pihak ARGC mengeluarkan maklumat bahwa mereka akan memastikan suara sirene di Israel tidak akan pernah berhenti sedetik pun. Menandai bahwa kedepannya Iran akan melancarkan serangan rudal baru tanpa henti untuk menggempur Israel. Namun terlepas dari itu semua, banyak pengamat berpendapat bahwa visual yang dihasilkan oleh serangan di Israel baru-baru ini ternyata sama dengan serangan di Ukraina, di mana Rusia mengarahkan rudal balistik jarak jauh Oresnik ke Ukraina. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Rusia telah mengirimkan rudal balistik Oresniknya untuk memberikan dukungan penuh kepada Iran? Mengingat tersebar rumor bahwa Rusia tengah mempertimbangkan untuk memberikan bantuan rudal balistik Oresnik kepada Iran. В июне всего года будет. Мы ждем этого и готовимся. Setelah diselidiki lebih jauh, nyatanya serangan tersebut tidak melibatkan rudal Oresnik milik Rusia. Pihak ARGC pun menyebutkan bahwa serangan yang berhasil membuat ketakutan di langit Israel itu adalah rudal balistik buatan Iran sendiri bernama Sejil. Sejil sendiri merupakan keluarga rudal balistik jarak menengah milik Iran yang nyatanya telah diperkenalkan sejak tahun 2014. Meski begitu, serangan yang dilancarkan Iran ke Israel baru-baru ini dikabarkan menjadi debut pertama Sejil dalam hal pengoperasian. توانایی حمل سر جنگی به وزن 650 کیلوگرم را دارد. سجیل از لانچرهای Secara logika, pengerahan rudal balistik Sejil ke wilayah Tel Aviv tentunya menjadi ancaman serius bagi Israel. Mengingat rudal balistik ini memiliki ukuran yang tidak biasa. Bayangkan rudal ini memiliki panjang 18,2 meter dan diameter mencapai 1,25 meter. Menandakan bahwa Sejil memiliki kemampuan untuk membawa lebih banyak hulu ledak ke Israel. Dan benar saja, Sejil diklaim mampu membawa hulu ledak seberat 500 hingga 1.500 kg dalam sekali peluncuran. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, banyak pengamat menduga jika rudal balistik ini tidak hanya mampu membawa hulu ledak high eksplosif, tapi juga kemungkinan dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Sayangnya Iran belum membocorkan apakah rudal balistiknya ini memiliki kecepatan supersonik ataupun hipersonik. Namun pihak Iran pernah membocorkan bahwa meskipun rudal balistik ini memiliki bobot seberat 23.600 kg, namun jika diluncurkan dari Natanz, Sejil mampu mencapai Tel Aviv dalam waktu kurang dari 7 menit. Sementara jarak dari Natanz ke Tel Aviv membentang lebih dari 1.600 km. Jika kita melakukan perhitungan dengan data sebelumnya, Sejil kemungkinan memiliki kemampuan untuk melaju hingga kecepatan 13.700 km per jam atau 11 kali kecepatan suara.
Selain itu, Seychelles tercatat memiliki jangkauan operasional sejauh 2.000 km. Dengan kata lain, Iran mampu menargetkan seluruh wilayah Israel tanpa sedikit pun yang terlewat. Sementara hal yang cukup dibanggakan oleh Iran dari rudal balistik ini adalah penggunaan bahan bakar padatnya. Berbeda dengan pendahulunya, yakni Sabab yang menggunakan bahan bakar cair. Seychelles menggunakan bahan bakar padat dengan kelebihan dalam peluncurannya. Hal tersebut dikarenakan penggunaan bahan bakar padat memungkinkan waktu peluncuran yang lebih cepat, sehingga rudal tersebut tidak terlalu rentan selama peluncuran. Meskipun di sisi lain, karakteristik rudal balistik bahan bakar padat dikabarkan sulit dipandu dan dikendalikan, namun para insinyur Iran berhasil menanganinya hingga membuat Seychelles memiliki tingkat kesalahan akurasi target dalam radius 50 meter. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa penggunaan bahan bakar padat pada Seychelles menunjukkan lompatan signifikan dalam kemampuan rudal Iran. Bahkan dibandingkan dengan rudal pendahulunya, yakni Sabab yang hanya diluncurkan secara vertikal, Seychelles dapat diluncurkan pada sudut bervariasi. Hal ini tentu membuat peluncuran rudal balistik ini sangat fleksibel bagi satuan rudal Iran. Namun sejatinya Seychelles bukan satu-satunya bintang dalam operasi balas dendam Iran ke Israel. Karena faktanya rudal balistik bernama HQ-Qasim pun sempat menjadi sorotan dunia akibat kemampuannya dalam mempecundangi seluruh sistem pertahanan udara Israel. Kalian bisa melihat sendiri, HQ-Qasim ini mampu dengan mulus menghantam sebuah gedung yang ada di Israel, menandai bahwa sistem pertahanan udara Israel tidak berkutik oleh serangan rudal HQ-Qasim ini. Hal yang membuat HQ-Qasim mampu melakukan kerusakan cukup serius tentunya berasal dari spesifikasinya. Terbukti rudal balistik ini punya dimensi yang tidak main-main. Panjangnya mencapai 11 meter dan berat totalnya sekitar 15.000 pon. Dari jumlah tersebut sekitar 1.100 pon merupakan bobot dari hulu ledak yang dibawanya. Dengan kapasitas sebesar itu, daya hancurnya jelas sangat tinggi, cukup untuk meluluh lantakan gedung pencakar langit. Sisa bobot rudal sebagian besar berasal dari bahan bakar padat, yang jumlahnya pun tak sedikit. Kombinasi itulah yang memungkinkan rudal HQ-Qasim melesat hingga jarak 1.400 km. Dengan jangkauan sejauh itu, Iran kini memiliki kemampuan untuk menyerang setiap sudut wilayah Israel tanpa hambatan. Dari semua kemampuan yang dimiliki, ada satu hal yang benar-benar menjadi andalan rudal HQ-Qasim: ketangguhannya saat menyerang. Keunggulan ini lahir dari kombinasi antara teknologi mutakhir dan kecepatan hipersonik yang membuat rudal ini mampu menembus sistem pertahanan udara milik Israel dan Amerika Serikat tanpa kesulitan berarti. Hal ini juga sempat disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasralzadeh, ketika memperkenalkan rudal tersebut. Ia menjelaskan bahwa hulu ledak milik HQ-Qasim mampu bermanuver di udara, sehingga sulit dilacak dan dihadang oleh rudal pencegat. Dan masih ada lagi pemain lama yang menjadi tulang punggung Iran ketika mereka memulai untuk melancarkan serangan balas dendam kepada Israel. Rudal balistik tersebut bernama Emad Missile. Sama seperti HQ-Qasim, Emad juga termasuk dalam kategori rudal balistik jarak menengah buatan Iran yang dikembangkan dari basis tahap TRI. Pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2015, Emad hingga kini masih menjadi salah satu senjata andalan Iran untuk menghadapi ancaman di kawasan Timur Tengah. Lalu seberapa tangguh sebenarnya kemampuan rudal balistik yang satu ini? Informasi mengenai rudal balistik Emad memang tidak banyak tersebar ke publik. Namun satu hal yang diketahui, rudal ini memiliki diameter sekitar 1,25 meter. Cukup besar untuk membawa hulu ledak seberat 1.650 pon. Itu artinya daya hancur Emad jauh melampaui rudal HQ-Qasim. Berbeda dari pendahulunya, Emad dirancang dengan bentuk hidung kerucut yang baru.
Desain ini memungkinkan hulu ledaknya meledak tepat di atas target, menjadikannya sangat ideal untuk ledakan udara berbasis senjata kimia, biologis, hingga nuklir. Bahkan EMAT juga disebut cocok digunakan dalam serangan elektromagnetik nuklir yang dapat melumpuhkan sistem elektronik lawan. Sayangnya belum banyak yang diketahui tentang bagaimana rudal balistik EMAT mampu menembus sistem pertahanan udara. Bahkan kecepatan peluncurannya pun masih dirahasiakan. Meski begitu, satu hal yang sudah dikonfirmasi adalah jangkauannya yang mencapai 1.700 km. Dengan kemampuan sejauh itu, Iran tentu bisa dengan mudah menjangkau seluruh wilayah Israel. Apalagi rudal ini dirancang dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Bahkan diklaim mampu menghantam target dengan akurasi hingga 10 meter.